Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Hujana NIM 1803011066 dari Pemulihan Tanaman 2018. Sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan kelapa sawit di pabrik Adolina di Serdang Bedagai. Simak video berikut. PT Perkebunan Nusantara 4 merupakan badan usaha milik negara di bidang perkebunan yang berada di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada awalnya, keberadaan perkebunan ini merupakan milik Belanda yang dinasionalisasikan pada tahun 1959 dan selanjutnya berdasarkan kebijakan pemerintah dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Organisasi sebelumnya akhirnya menjadi PT PN 4 Kebun Adolina. PT Perkebunan Nusantara 4 Kebun Adolina berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan koordinat 35 lintang utara dan 98,9 bujur timur. Letaknya di pinggir jalan raya lintas Sumatera antara Kota Medan dan Pematang Siantar, kurang lebih 38 km dari Kota Medan. Pabrik kelapa sawit Adolina merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit diolah menjadi CVO dan kernel. Stasiun penyortiran. Proses sortasi adalah proses pemilihan TBS sebelum dimasukkan ke loading rack. Tujuan dari sortasi ini yaitu mengetahui derajat kematangan buah, hasil panen dari setiap divisi untuk mengamati mutu buah yang akan diolah pabrik. Kualitas minyak yang dihasilkan tergantung dari kualitas TBS yang digunakan. Loading rack merupakan tempat yang berfungsi untuk menampung TBS dari kebun sebelum diproses, mempermudah pemasukan TBS ke lori dan mengurangi kadar kotoran yang terdapat pada TBS. Stasiun perebusan. Tandah buah segar yang telah dimasukkan ke dalam lori akan direbus dalam perebusan. Sebelum melakukan perebusan, lori yang berisi tandan buah segar akan dipindahkan terlebih dahulu menggunakan transfer carrying. Transfer carrying adalah suatu rel yang berfungsi untuk memindahkan jalur lori dari loading rack menuju stiller. Lori yang telah dipindahkan pada jalur perebusan selanjutnya akan ditarik menggunakan penarik. Penarik adalah alat yang digunakan untuk menarik lori pada posisi yang diinginkan, seperti menarik lori masuk ke dalam perebusan dan mendekati lori pada hasting crank. Lori yang telah berada di depan perebusan kemudian ditarik dengan menggunakan capstan untuk dimasukkan ke dalam perebusan yang merupakan bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap. Uap yang masuk ke dalam rebusan bertekanan dengan suhu 135 sampai 140 derajat. Proses perebusan bertujuan untuk mengurangi peningkatan asam lemak bebas, mempermudah proses pemberondolan, dan memaksimalkan lekangnya kernel pada biji, melunakkan daging buah, dan menurunkan kadar air sebagai suplai bagi ketersediaan buah terebus. Proses perebusan dilakukan dengan sistem perebusan 3 puncak. Stasiun penebahan adalah stasiun pembantingan berfungsi untuk memisahkan atau melepaskan brondolan dari tandannya. TBS yang telah selesai direbus akan ditarik keluar menggunakan capstan.
Stasiun pengepresan merupakan tempat untuk pemisahan minyak dari sabut dan biji kelapa sawit. Stasiun pemurnian yaitu stasiun pengolahan PKS yang bertujuan untuk melakukan pemurnian minyak dari kotoran seperti padatan, lumpur, dan air. Limbah padat yang dihasilkan PKS unit Adolina berasal dari proses penebahan, proses pressing dan pemecahan biji, serta pembakaran bahan bakar boiler. Limbah padat yaitu berupa tandan kosong. Kolam ini berfungsi untuk kandungan asam mudah menguap dari 100 ppm menjadi 500 ppm. Kolam ini berfungsi untuk pengasaman karena nilai BOD limbah masih cukup tinggi. Kolam ini berfungsi untuk perombakan senyawa organik yang masih tersisa di dalam kolam. Kolam ini berfungsi meningkatkan kadar O2 dalam air. Yang pertama ada coklat dan selai coklat. Secara alami, minyak kelapa sawit tidak memiliki rasa dan tidak berbau, mudah dioleskan pada suhu ruangan, serta memiliki tekstur yang halus dan lembut. Hal ini yang menjadikan bahan dasar sempurna untuk coklat dan selai coklat, karena dapat menjamin kelembutan coklat dan mencegah coklat mencair di cuaca yang panas. Yang kedua adalah lipstik. Minyak kelapa sawit bebas warna, rasa, dan memiliki kemampuan menahan warna yang cukup baik. Gabungkan dengan fakta bahwa minyak ini tidak dapat meleleh pada suhu tubuh. Minyak kelapa sawit menjadikan lipstik mudah dipakai dan mudah dihapus, mampu menahan warna yang mencolok dengan tekstur mengkilat. Yang ketiga adalah sabun. Minyak kelapa sawit membantu menjaga kulit tetap bersih dan lembab, sehingga menjadikannya bahan ideal untuk sabun. Minyak kelapa sawit membuat sabun tidak licin saat diletakkan di tempat sabun, halus dan lentur, berwarna dan wangi jika dipakai, atau jernih dan sederhana saat dibiarkan. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.